Pernahkah Anda membayangkan seseorang yang bisa merasakan kematian, lalu hidup kembali untuk menceritakan rahasia alam baka? Inilah kisah luar biasa Nabi Idris alaihissalam, manusia pilihan yang diberikan kesempatan langka oleh Allah SWT untuk mengintip tirai kehidupan setelah mati. Beliau bukan sekadar nabi, tapi juga pionir peradaban manusia yang mengubah sejarah dengan ilmu pengetahuan. Mari kita selami perjalanan spiritual yang penuh keajaiban dan hikmah mendalam ini. Bersiaplah untuk terkejut dengan fakta-fakta yang jarang diketahui tentang sang nabi yang menetap di langit. Selamat datang di kanal Catatan Edo, tempat kita mengupas tuntas sejarah para nabi dengan narasi yang mendalam dan visual yang memukau. Di episode kali ini, kita akan membahas biografi lengkap Nabi Idris AS, mulai dari penemuan-penemuan besarnya hingga perjalanannya melintasi surga dan neraka. Video ini akan memberikan Anda perspektif baru tentang pentingnya ilmu dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Pastikan Anda menonton hingga akhir, karena ada pelajaran hidup yang sangat berharga di penghujung cerita. Mari kita mulai perjalanan sejarah yang suci ini. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam melalui garis keturunan Nabi Syith. Nama aslinya adalah Akhnuh, namun ia dipanggil Idris karena kegemarannya dalam belajar dan mengkaji wahyu-wahyu Allah. Beliau lahir di lingkungan yang mulai melupakan ajaran tauhid, di mana keturunan Qabil mulai menyebarkan kerusakan di muka bumi. Sejak kecil, Idris menunjukkan kecerdasan yang melampaui anak-anak seusianya. Beliau selalu merenungkan peditaan kalam semesta dan kekuasaan Sang Pencipta. Ketekunannya inilah yang kemudian menjadikannya salah satu manusia paling berilmu di masanya. Secara fisik, Nabi Idris digambarkan sebagai pria yang berperawakan gagah, berwajah tampan, dan memiliki janggut yang lebat. Namun, kecantikan batinnya jauh lebih menonjol dibandingkan rupa fisiknya. Beliau dikenal sangat pendiam, jarang berbicara kecuali jika ada manfaatnya, dan selalu merendahkan suara saat berbicara. Sifatnya yang tenang membuat setiap orang yang berada di dekatnya merasa damai. Beliau memiliki keberanian yang luar biasa ketika harus membela kebenaran di hadapan kaumnya yang zalim. Kekuatan fisiknya juga digunakan untuk membantu orang-orang lemah dan tertindas di sekitarnya. Salah satu mujizat dan kehebatan Nabi Idris adalah beliau menjadi manusia pertama yang mengenal tulisan. Beliau menggunakan kolam atau pena untuk mencatat wahyu dan ilmu pengetahuan yang diterimanya dari Allah. Dengan tulisan tersebut, ilmu pengetahuan mulai bisa diwariskan secara akurat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini adalah lonjakan besar dalam peradaban manusia yang diprakarsai oleh seorang nabi. Beliau mengajarkan kaumnya cara mencatat transaksi, sejarah, dan hukum-hukum Allah. Berkat beliau, kegelapan kebodohan mulai sirna, digantikan oleh cahaya literasi. Sebelum masa Nabi Idris, manusia menggunakan kulit binatang yang belum diproses sebagai pakaian pelindung tubuh. Nabi Idris adalah orang pertama yang menemukan seni menjahit dan menciptakan pakaian yang lebih layak serta nyaman. Beliau merancang alat jahit sederhana dan mengajarkan kaumnya cara menyambung potongan kain. Setiap kali beliau memasukkan jarum ke dalam kain, beliau selalu bertasbih memuji nama Allah. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan duniawi pun bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan mengingat Sang Pencipta. Pakaian yang beliau buat tidak hanya berfungsi sebagai penutup aurat, tapi juga lambang martabat manusia. Kecerdasan Nabi Idris tidak berhenti di situ. Beliau juga ahli dalam ilmu falak atau astronomi. Beliau mempelajari pergerakan bintang, bulan, dan matahari untuk menentukan waktu-waktu penting bagi umatnya. Selain itu, beliau juga menguasai ilmu hitung dan matematika dasar yang digunakan untuk membantu kehidupan sehari-hari kaumnya. Allah memberikan beliau hikmah untuk memahami rahasia alam semesta yang belum diketahui manusia lain pada masa itu. Ilmu ini digunakan untuk memperkuat keimanan bahwa segala sesuatu di alam ini bergerak atas izin dan ketetapan Allah yang Maha Adil. Beliau benar-benar seorang ilmuwan sekaligus utusan Tuhan. Tugas utama Nabi Idris adalah berdakwah kepada kaum keturunan Qabil yang telah menyimpang jauh dari ajaran Nabi Adam. Mereka hidup dalam kemewahan, namun moralitas mereka sangat rendah dan sering melakukan kekerasan. Nabi Idris dengan penuh kesabaran mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah yang Esa dan meninggalkan penyembahan terhadap nafsu. Beliau memberikan peringatan tentang hari pembalasan dan pentingnya menjaga keadilan sosial.
Meskipun banyak yang menolak, Nabi Idris tidak pernah gentar dalam menyampaikan risalah suci tersebut. Dakwah beliau didasarkan pada logika dan bukti-bukti kekuasaan Allah yang ada di alam semesta. Dalam perjuangannya, Nabi Idris sering menghadapi ancaman dan penindasan dari para penguasa yang zolim. Namun, Allah senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada hambanya yang setia ini. Beliau juga memimpin kelompok orang-orang beriman untuk berhijrah ke tempat yang lebih aman agar bisa beribadah dengan tenang. Keberanian beliau dalam memimpin umat menjadikannya sosok yang sangat dihormati oleh para pengikutnya. Beliau mengajarkan bahwa iman bukan hanya soal kata-kata, melainkan perjuangan untuk menegakkan keadilan di atas bumi. Keteguhannya menjadi inspirasi bagi setiap pejuang kebenaran hingga hari ini. Ibadah Nabi Idris sangatlah istimewa, di mana setiap hari beliau melakukan amal soleh yang beratnya setara dengan seluruh amal penduduk bumi pada masanya. Malaikat Israel, sang pencabut nyawa, merasa kagum dan sangat merindukan untuk bertemu dengan sosok manusia luar biasa ini. Atas izin Allah, malaikat Israel mendatangi Nabi Idris dalam wujud seorang pria tampan untuk bertamu. Idris menyambut tamunya dengan sangat baik, menunjukkan kemuliaan akhlak seorang nabi. Selama beberapa hari, sang tamu tidak makan dan tidak tidur, yang membuat Idris mulai merasa ada sesuatu yang istimewa dari tamunya ini. Setelah beberapa hari berlalu, Nabi Idris bertanya langsung kepada tamunya tentang identitas aslinya. Tamu tersebut akhirnya mengaku bahwa ia adalah malaikat Israel yang datang karena rasa rindu dan hormat kepada sang nabi. Idris terkejut, namun tidak merasa takut sedikit pun pada sang malaikat maut. Sebaliknya, beliau melihat ini sebagai kesempatan untuk memperdalam pemahamannya tentang akhirat. Terjadilah dialog yang sangat dalam antara seorang nabi yang haus akan ilmu dan malaikat yang menjalankan perintah Tuhan. Inilah awal dari serangkaian peristiwa ajaib yang akan dialami oleh Nabi Idris dalam perjalanan spiritualnya. Nabi Idris kemudian mengajukan sebuah permintaan yang sangat tidak biasa kepada malaikat Israel. Beliau meminta agar Israel mencabut nyawanya sejenak untuk merasakan sakaratul maut, lalu menghidupkannya kembali atas izin Allah. Beliau ingin merasakan rasa sakit itu agar bisa meningkatkan kualitas ibadahnya dan lebih serius dalam memberi peringatan kepada umatnya. Awalnya malaikat Israel ragu, namun Allah SWT memerintahkan Israel untuk memenuhi permintaan tersebut. Proses ini adalah salah satu momen paling dramatis dalam sejarah kehidupan para nabi, di mana batas antara hidup dan mati sempat dilewati oleh seorang manusia pilihan. Detik-detik saat nyawa dicabut terasa sangat dahsyat bagi Nabi Idris, meskipun beliau adalah seorang yang sangat soleh. Beliau merasakan seolah-olah kulitnya dikuliti dalam keadaan hidup, menggambarkan betapa pedihnya transisi dari dunia ke barzah. Setelah wafat sejenak, Allah kemudian memerintahkan malaikat Israel untuk mengembalikan nyawa Nabi Idris ke jasadnya. Saat berbangun, Idris menangis terseduh-seduh meratapi beratnya sakaratul maut. Beliau berkata bahwa rasa sakitnya tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Pengalaman ini semakin membulatkan tekadnya untuk menjauhkan manusia dari murka Allah. Namun, rasa ingin tahu Nabi Idris terhadap rahasia Allah tidak berhenti di situ. Beliau kemudian meminta kepada malaikat Israel untuk diperlihatkan neraka dan surga secara langsung. Beliau ingin melihat keadilan Allah dalam menghukum yang jahat dan kemuliaan Allah dalam memberi upah bagi yang bertakwa. Sekali lagi, dengan izin Allah, malaikat Israel membawa Nabi Idris dalam sebuah perjalanan yang melampaui ruang dan waktu. Perjalanan ini bukan sekedar mimpi atau penglihatan, melainkan sebuah kunjungan nyata dengan jiwa dan raga yang dilindungi oleh perlindungan ilahi. Mereka pun bergerak menuju tempat pembalasan yang paling mengerikan. Saat tiba di pintu neraka, Nabi Idris melihat pemandangan yang begitu mengerikan hingga hampir tak sanggup berdiri. Beliau melihat api yang hitam pekat, jurang-jurang yang dalam, dan berbagai macam siksaan yang tak terbayangkan pedihnya. Suara raungan dan jeritan penghuninya membuat hati Idris bergetar hebat karena rasa takut kepada Allah. Beliau menyaksikan bagaimana dosa-dosa manusia dibalas dengan sangat adil dan presisi. Penglihatan ini membuat beliau bersumpah untuk berdakwah lebih keras lagi agar tidak ada kaumnya yang terjerumus ke tempat terkutuk ini. Beliau segera meminta Israel untuk menjauhkannya dari sana.
Setelah menyaksikan kengerian neraka, malaikat Israel membawa Nabi Idris menuju pintu surga. Begitu mendekati gerbangnya, aroma yang sangat harum dan menyejukkan mulai tercium, seketika menghilangkan semua trauma dari neraka. Nabi Idris melihat pepohonan yang batangnya terbuat dari emas dan perak, serta daun-daun yang lebih lembut dari sutra. Sungai-sungai yang mengalirkan susu, madu, dan khamr yang tidak memabukkan terlihat sangat jernih di bawah cahaya yang terang benderang. Keindahan ini membuat Nabi Idris terpaku dalam kekaguman yang luar biasa kepada Sang Pencipta yang Maha Pemurah. Malaikat Israel mengizinkan Nabi Idris masuk ke dalam syurga untuk sesaat guna melepas lelah setelah perjalanan jauh. Di dalam sana, beliau mencicipi buah-buahan syurga yang rasanya tidak pernah ada di bumi. Beliau melihat istana-istana megah yang dibangun dari mutiara dan yakut yang berkilauan. Setiap sudut syurga memancarkan kedamaian dan kebahagiaan yang abadi, di mana tidak ada lagi kesedihan atau rasa sakit. Nabi Idris merasa sangat tenang dan bahagia, seolah-olah beliau telah menemukan rumah sejatinya. Disinilah beliau menyadari bahwa perjuangan di dunia yang fana ini sangatlah kecil dibandingkan dengan pahala yang menanti. Ketika tiba waktunya untuk kembali ke bumi, Nabi Idris melakukan sebuah tindakan yang sangat cerdik. Beliau sengaja meninggalkan sandal atau alas kakinya di bawah salah satu pohon di surga. Setelah keluar dari gerbang surga bersama malaikat Israel, beliau berkata, "Oh Israel, aku meninggalkan sandalku di dalam. Izinkan aku masuk kembali untuk mengambilnya." Malaikat Israel yang jujur memberikan izin kepada beliau untuk kembali masuk sebentar. Ini adalah momen krusial yang dicatat dalam sejarah sebagai kecerdasan seorang nabi dalam menerimai ridho Allah untuk menetap di tempat yang mulia. Setelah masuk kembali, Nabi Idris duduk di bawah pohon dan tidak mau keluar lagi dari surga. Malaikat Israel memanggil-manggilnya dari luar gerbang, mengingatkan bahwa waktu kunjungannya sudah habis. Nabi Idris kemudian berargumen dengan alasan yang sangat kuat berdasarkan syariat. Beliau berkata, Allah telah berfirman bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan aku telah merasakannya. Allah juga berfirman bahwa setiap orang akan mendatangi neraka, dan aku telah melaluinya. Dan Allah berfirman bahwa siapa yang masuk surga tidak akan dikeluarkan lagi, maka aku tidak ingin keluar. Malaikat Israel merasa bingung karena argumen Nabi Idris sangat logis. Namun, ia harus menjalankan tugasnya. Akhirnya, Allah SWT memberikan wahyu kepada malaikat Israel bahwa Idris benar dalam perkataannya, dan semua itu terjadi atas kehendaknya. Allah mengizinkan Nabi Idris untuk tetap tinggal di tempat yang tinggi tersebut sebagai bentuk pemuliaan atas ilmu dan ibadahnya yang luar biasa. Nabi Idris pun diangkat derajatnya oleh Allah ke tempat yang amat tinggi, yaitu langit keempat. Disinilah beliau menetap dan terus beribadah kepada Allah hingga waktu yang ditentukan oleh Sang Khalik. Kisah ini dikonfirmasi dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 56 dan 57, di mana Allah berfirman, "Dan ceritakanlah kisah Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Martabat tinggi ini ditafsirkan oleh para ulama sebagai posisi beliau di langit keempat atau kedudukannya yang mulia di sisi Allah. Beliau adalah simbol bagi manusia yang mengejar kedekatan dengan Tuhan melalui jalur ilmu pengetahuan dan amal soleh yang konsisten. Keberadaan beliau menjadi bukti bahwa kecerdasan manusia bisa membawa mereka ke gerbang surga. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW juga bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Nabi Idris menyambut Rasulullah dengan hangat dan mendoakan kebaikan bagi saudaranya yang mulia tersebut. Pertemuan ini menunjukkan kesinambungan risalah kenabian dari masa ke masa yang tidak pernah putus. Nabi Idris diakui oleh para nabi lain sebagai sosok yang memiliki kecintaan luar biasa terhadap kebenaran atau syiddiq. Meskipun telah ribuan tahun berlalu, warisan spiritual dan ilmu yang beliau bawa tetap relevan bagi kita semua. Beliau adalah teladan bagi setiap pencari ilmu yang ingin mendapatkan ridho ilahi. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari Nabi Idris adalah pentingnya menuntut ilmu. Beliau membuktikan bahwa dengan ilmu, manusia bisa memahami tanda-tanda kekuasaan Allah dan membangun peradaban yang lebih baik. Tulisan dan keterampilan yang beliau ajarkan adalah pondasi bagi kemajuan umat manusia hingga saat ini.
Sebagai Muslim, kita wajib meneruskan semangat literasi dan penelitian yang dicontohkan oleh beliau. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki, karena di atas setiap orang yang berilmu masih ada yang maha mengetahui. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Pelajaran kedua adalah tentang etos kerja dan profesionalisme yang dibarengi dengan zikir. Nabi Idris menjahit pakaian dengan sangat teliti, namun lisan beliau tidak pernah berhenti bertasbih. Ini mengajarkan kita bahwa pekerjaan sehari-hari, sekecil apapun, bisa bernilai pahala besar jika diniatkan karena Allah. Jangan biarkan kesibukan duniawi melupakan kita dari mengingat Sang Pencipta. Jadikan setiap detak jantung dan setiap gerakan tangan kita sebagai sarana untuk memujinya. Profesional dalam bekerja dan tekun dalam beribadah adalah kunci sukses dunia dan akhirat yang ditunjukkan oleh Nabi Idris. Pelajaran ketiga adalah mengenai keberanian dalam menegakkan kebenaran. Nabi Idris tidak takut menghadapi kaum yang zolim meskipun beliau berada dalam posisi minoritas. Kekuatan iman memberikan keberanian yang tak tergoyahkan untuk menyuarakan apa yang benar. Kita harus memiliki prinsip yang kuat di tengah gempuran pengaruh negatif di sekitar kita. Jadilah seperti Nabi Idris yang menjadi cahaya di tengah kegelapan, memberikan petunjuk bagi mereka yang tersesat. Kebenaran mungkin pahit untuk disampaikan, namun ia adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan yang abadi. Nabi Idris juga mengajarkan kita tentang pentingnya merenungi kematian dan kehidupan setelahnya. Dengan memahami betapa beratnya sakaratul maut dan betapa indahnya surga, orientasi hidup kita akan berubah. Kita tidak akan lagi mengejar dunia secara berlebihan, melainkan mempersiapkan bekal terbaik untuk perjalanan panjang menuju akhirat. Rasa takut akan neraka harus memotivasi kita untuk menjauhi maksiat, sementara rindu akan surga harus mendorong kita untuk memperbanyak amal kebaikan. Ingatlah bahwa dunia ini hanyalah tempat mampir sejenak untuk mengumpulkan bekal bagi tempat tinggal yang kekal. Ketekunan Nabi Idris dalam beribadah hingga amalnya setara dengan seluruh penduduk bumi adalah pencapaian yang luar biasa. Ini mengingatkan kita bahwa kuantitas dan kualitas ibadah sangatlah penting. Kita mungkin tidak bisa mencapai level tersebut, namun kita bisa berusaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan kita. Konsistensi dalam beramal, meskipun sedikit, sangat dicintai oleh Allah. Jangan pernah meremehkan satu kebaikan kecil, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawa kita masuk ke dalam syurganya. Marilah kita mulai memperbaiki kualitas sholat dan zikir kita mulai hari ini. Kisah Nabi Idris yang diangkat ke langit memberikan harapan bahwa Allah selalu memberikan jalan keluar bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Allah bisa memberikan mujizat dan kemudahan yang tidak masuk akal bagi logika manusia. Yang perlu kita lakukan hanyalah taat dan percaya sepenuhnya pada ketentuannya. Beliau adalah bukti nyata bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha hambanya yang tulus. Keajaiban demi keajaiban akan hadir dalam hidup kita jika kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan. Percayalah, masa depan yang cerah menanti mereka yang sabar dalam ketaatan. Sebagai kesimpulan, Nabi Idris alaihissalam adalah sosok nabi yang menggabungkan antara spiritualitas yang tinggi dan kecerdasan intelektual yang mumpuni. Beliau mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama melalui ilmu dan keterampilan. Perjalanan beliau ke surga dan neraka adalah pengingat bagi kita semua tentang tujuan akhir kehidupan ini. Semoga kisah ini menambah kecintaan kita kepada para nabi dan memotivasi kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik. Mari kita jadikan nilai-nilai yang dibawa Nabi Idris sebagai pedoman dalam mengarungi tantangan zaman modern ini. Terima kasih telah menonton video kisah Nabi Idris ini hingga selesai. Kami berharap konten ini memberikan manfaat dan mempertebal iman kita semua. Jika Anda menyukai konten sejarah Nabi seperti ini, silahkan berikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Bagikan juga video ini kepada keluarga dan teman-teman agar aliran pahala jariah terus mengalir. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya. Tetaplah dalam lindungan Allah SWT dan teruslah menebar kebaikan dimanapun Anda berada.